Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan semua nikmat yang ada pada diri kita hari ini, detik ini, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan nikmat apa saja yang ada pada kalian, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ada satu nikmat yang Allah puji nikmat ini. Ada satu nikmat yang dimana nikmat ini adalah barometer ukuran keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Terkhusus ada satu nikmat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali membawa nikmat tersebut. Nikmat apakah itu? Tidak lain adalah nikmat Islam. Dan ini juga tema yang kita akan angkat pada kesempatan Jumat yang berbahagia kali ini, yaitu mensyukuri nikmat Islam. Dalam sebuah riwayat yang datang dari Ibnu Umar, suatu ketika salah seorang Yahudi mendatangi Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Seorang Yahudi tersebut menyampaikan, "Ya Ibn Khattab, sungguh telah turun ayat di dalam kitabmu yang ketika atau tak kala ayat tersebut turun ke dalam agama kami, atau sekiranya ayat tersebut turun kepada agama kami, lattakhadnal yauma 'ida." Maka ayat atau hari turunnya ayat tersebut, kami orang Yahudi akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya. Kemudian Umar berkata, "Ayat apakah itu?" Kemudian orang Yahudi tersebut membaca ayat dalam Al-Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ayat ini dibaca oleh Rasulullah SAW pada haji perpisahan, yang dimana makna ayat tersebut, kata Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian, yaitu agama Islam. "Wa atmamtu alaikum ni'mati." Dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, yaitu nikmat Islam. "Wa raditu lakumul Islam madina." Dan kata Allah, aku ridha atas agama kalian, yaitu agama Islam. Kata orang Yahudi, sekiranya ayat ini turun kepada kami, lattakhadnal yawma 'ida, maka kami akan menjadikan hari di mana turunnya ayat tersebut sebagai hari raya, sebagai bentuk pemuliaan terhadap nikmat Islam. Kemudian dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berjudul Fadlul Islam, bahwa orang-orang Yahudi ketika beramal dengan sebuah amalan dari pagi hingga siang hari, maka dia akan diberikan balasan qirat, satu pahala yang besarnya seperti satu gunung Uhud. Kemudian orang-orang Nasrani ketika melakukan sebuah amalan dari zuhur hingga asar, dari waktu zuhur hingga asar, maka diberikan balasan satu qirat, satu pahala yang besarnya seperti gunung Uhud. Adapun orang-orang Islam yang beramal dari waktu asar sampai maghrib, di mana waktu pagi sampai siang itu cukup panjang. Kemudian siang hingga asar
juga cukup panjang. 2 waktu panjang ini ketika orang Yahudi dan Nasrani beramal diberikan 1 qirat. Namun orang-orang yang beragama Islam ketika beramal dari waktu asar hingga maghrib diberikan balasan 2 qirat. Maka orang Yahudi dan Nasrani berprotes atau protes. Kenapa kami banyak amalan tapi sedikit pahala? Kata Allah, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Yang demikianlah itu Allah berikan keutamaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yaitu nikmat Islam membuat kita mendapatkan pahala yang besar dengan amalan-amalan yang dijanjikan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, menjadikan kita orang-orang mendapatkan pahala yang besar. Kemudian di antara ayat yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, mewanti-wanti kita untuk tidak meninggalkan dunia ini melainkan membawa nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini, janganlah kalian sampai mati, wafat, kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib kita mensyukuri nikmat Islam, karena syarat mutlak ditambahkannya, dijaganya nikmat tersebut tak kala kita mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Wahai manusia, ketika engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadamu, salah satu nikmat yang kita harus syukuri adalah nikmat Islam. Namun Allah mengatakan, ketika engkau mampu mensyukuri nikmat Islam, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut. Dan ketika kalian tidak mampu mensyukurinya, sungguh kata Allah, azabku sangat pedih. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Islam? Apakah hanya cukup kita mengatakan alhamdulillah ala nikmatil Islam? Apa hanya cukup kita di lisan mensyukuri nikmat tersebut? Sekali-kali tidak. Mensyukuri nikmat Islam mesti ada ungkapan dari hati, kemudian diikrarkan di lisan, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Sebagaimana makna syukur, yang pertama i'tiqadul qalb, muncul dari hati. Kemudian wa ikrar bil lisan, kemudian kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Wal amalul jawarih, kemudian aplikasi nyata dalam bentuk amalan. Oleh karena itu Allah memerintahkan keluarga Daud, i'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud, beribadalah sebagai bentuk syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil bahwa syukur mesti didatangkan dalam bentuk amalan, ketika Rasulullah salat malam berjam-jam, saking lamanya Nabi berdiri kakinya bengkak. Kemudian istri Nabi mengingatkan, "Ya Rasulullah, tidak usah sampai seperti itu." Apa kata Rasulullah? "Afala uhib an akuna 'abdan syakura." Wahai istriku, tidak mau kalian saya menjadi hamba yang mampu bersyukur. Maka bentuk syukurnya Nabi dengan melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mensyukur nikmat Islam paling tidak ada 3 kiatnya. Kita catat, kita save, kita ingat para jamaah. Sebagai bentuk aplikasi kesyukuran yang sempurna atas nikmat Islam yang agung ini, paling tidak ada 3 poin yang mesti kita ingat. Yang pertama, hendaknya kita belajar Islam tanpa henti. Pahami Islam dengan baik. Betul, ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, kita sudah berislam. Tapi tahukah kita di sana ada konsekuensi syahadat? Ada pembatal-pembatal syahadat. Ada rukun-rukun Islam. Ada rukun-rukun iman. Ada ilmu bagaimana cara bertaharah. Ada ilmu bagaimana cara kita bertayammum, berwudu. Ada ilmu bagaimana cara mandi junub. Sudah kita pelajari. Ada ilmu bagaimana tata cara salat sesuai sunnah. Ini semua mesti kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala
menegur kita dalam Al-Quran. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka manusia mengetahui detail-detailnya urusan dunia. Untuk urusan perkara dunia A sampai Z kita tahu, kita dalami, kita telusuri. Wahum 'anil akhirati ghafilun. Namun perkara akhirat, perkara ilmu ibadah, perkara akhirat, perkara ibadah, mereka lalai. Mereka tidak mengetahui dari ilmu-ilmu tersebut. Padahal Rasulullah SAW di banyak hadisnya memotivasi kita untuk menuntut ilmu para jamaah. Di antara hadis yang cukuplah hadis ini, satu-satunya hadis yang memotivasi kita bahwa ukuran kebaikan seseorang ada pada ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa-siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah, na koelaki naita madece pong atala, akan dipahamkan ki ilmu agama. Dan tentu memahami ilmu agama perlu ikhtiar, perlu datang di majelis-majelis ilmu, perlu membaca kitab-kitab agama, perlu banyak mendengarkan kajian baik yang sifatnya online maupun yang offline. Kata Ibnu Qayyim, innal ilma yahrusu sahibu. Orang yang sesungguhnya ilmu itu akan menjaga pemiliknya. Ya, ilmu akan menjaga pemiliknya. Namun pemilik harta, dia yang akan menjaga hartanya. Oleh karena itu, poin pertama sebagai bentuk kesyukuran kita atas nikmat Islam dengan menuntut ilmu, terkhusus agama Islam tanpa henti. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bentuk kesyukuran atas nikmat Islam adalah mengamalkannya. Mengamalkan ilmu. Setelah kita pelajari, kita amalkan. Bersungguh-sungguh kita amalkan semua nasihat yang sudah kita dengarkan, pengajian-pengajian, ceramah-ceramah yang sudah kita catat, kita amalkan. Karena jika tidak, Allah Subhanahu wa taala kelak memasukkan kita ke dalam nerakanya. Dalam Al-Quran surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir." Setiap orang-orang yang akan dicampakkan ke dalam neraka, malaikat-malaikat akan bertanya kepadanya, "Wahai fulan, belum datang ke orang yang berikan peringatan kepadamu? Belum datang ke orang yang memberikan nasihat-nasihat kepadamu, mengajarkan ilmu agama kepadamu?" Dia mengatakan, "Qalu bala qad ja'ana nazir fakadzabna." Sungguh telah datang orang yang memberikan peringatan ilmu kepada kami, namun sungguh kami telah mendustakannya. Kami tidak mengamalkan ilmunya. Maka orang-orang tersebut dicampakkan ke dalam neraka. Al-ilmu bila amal, ilmu tanpa amal, ilmu tanpa dibarengi dengan amal, kasyajarah dunas samar, seperti ibarat pohon tanpa buah. Ilmu inilah yang membawa kita ke dalam jalan kebenaran dan menjauhkan kita dalam jurang-jurang kebinasaan. Yang ketiga, di antara bentuk kesyukuran, aplikasi nyata kesyukuran kita atas nikmat Islam, mendakwakan ilmu yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita amalkan kepada orang lain. Jadi yang pertama, kita menuntut ilmu. Yang kedua, kita amalkan. Yang ketiga, kita dakwakan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Quran surah Yusuf, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili." Qul, sampaikanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini menjalanku. Apa jalan Nabi? Bagaimana jalan Nabi? Ad'u ila Allah. Saya menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan Nabi adalah dengan berdakwah. Al-mafhum al-mukhalafah, pemahaman secara terbalik, jika mereka tidak berdakwah, bukan di jalan Nabi, bukan di barisan Nabi orang yang tidak berdakwah. Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadisnya, "Laisa minna," bukan dari umatku. Para jamaah, kata Rasulullah, bukan dari umatku.
Man lam yarham saghirana wa yu'akkir kabirana wa la ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bukan dari umatku 3 golongan. Yang pertama, mereka tidak menyayangi orang yang lebih kecil darinya. Yang kedua, mereka tidak menghormati orang yang lebih besar darinya. Yang ketiga, mereka tidak mengajak kepada kebaikan dan tidak melarang kepada kemungkaran, tidak berdakwah. Bukan dari umat Nabi SAW. Ustaz, dakwah itu hanya tugasnya mubalik. Bukan. Rasulullah menyampaikan, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku meskipun itu 1 ayat. Maka dari sini kita pahami, orang yang tidak berdakwah bukan berada di jalan Nabi SAW. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Wahai manusia, hati-hatilah kalian yang ketika Allah hendak menurunkan azab, Allah tidak akan turunkan kepada orang yang berlaku maksiat saja. Allah tidak akan turunkan azab kepada pelaku dosa saja. Ada dosa atau ada musibah yang ketika Allah turunkan semua akan mengena, baik orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Banyak tempat kita dapati ketika ada musibah, orang yang rajin salat pun terkena musibah tersebut. Kenapa? Kenapa demikian? Kata ulama tafsir, katarku ad-da'wah ila Allah fatakunul uqubat 'ammatun wa la takunu khassah. Karena kenapa? Karena kita meninggalkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah musibah itu ammah, menyeluruh, wala takun khassah. Tidak khusus kepada pelaku dosa saja. Ibarat tak kala kita semua ini berada di atas bahtera yang sama. Kita lihat-lihat ada orang membocor perahu tersebut. Ya, dalam satu bahtera kita semua kumpul di atasnya. Ada di antara kita melihat-lihat di orang yang membocor bahtera tersebut, membocor perahu tersebut. Kita lihat-lihat dia. Kita lihat dosa di depan mata, maka cepat lambat semua orang yang ada di atas bahtera tersebut akan tenggelam. Demikianlah tak kala orang sudah melihat dosa di depan matanya, lantas dia tidak menegur dosa tersebut, membiarkan, tidak mendakwakan, tidak menyampaikan kebenaran kepada orang tersebut, maka semua orang yang akan berada di tempat tersebut akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebagai bentuk kesyukuran kita atas nikmat Islam, yaitu belajar Islam tanpa henti. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Yang ketiga, mendakwakan Islam. Dan ketiga-tiganya terangkum dalam Al-Quran surah Al-Asr, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, sungguh atau demi waktu, innal insana lafi khusr, sungguh kalian berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan iman yang benar dibangun dari ilmu yang benar. Wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh. Poin kedua, mengamalkan ilmu. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, berpesan-pesan dalam kesabaran dan berpesan-pesan dalam kebaikan. Ini isyarat dakwah. Barulah kita menjadi orang-orang yang tidak merugi ketika kita mengamalkan 3 poin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Islam dan akhirnya mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga dalam kondisi berislam.